Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang sebenarnya ada niat keseriusan. Sebenarnya ya, tapi itu bohong. Sebel gak? Iya, nanti kalian nanya ini benar, emangnya dia serius. Nah, kalian ragu sendiri nanti mempertanyakan. Ya udah, jadi dari awal aku langsung aja. Tapi bohong. Ya, nggak boleh kayak gitu ya. Semangat. Ya, ini benar. Sebenarnya seseorang ada niat keseriusan. Ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, kita langsung aja. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang itu yang ada niat keseriusan. Emang iya, dia serius. Emang dia bisa serius? Serius ghosting. Enggak dong ya. Seseorang ada niat keseriusan. Energi kamu dulu ya, kita cek kepada seseorang itu. Tuh kan, kamu aja nggak yakin di sini energinya ke dia. Kamu nggak yakin, tapi sedikit ada ngerasa nggak jelas sama hubungannya. Tapi kamu ngerasa klik, cocok sama orang ini. Ada rasa pengen punya hubungan yang serius, happy, seneng sama dia, kayak dunia milik berdua gitu ya. Mungkin kamu ngerasa dia juga standar kamu. Wah, ini kayaknya orang yang sudah berlalu kamu kenal. Karena kamu di sini masih suka ingat tentang dia juga, kenangan-kenangan di antara kalian. Kamu ngerasa berliku-liku hubungannya untuk menuju kebahagiaan tuh kayak jauh gitu ya. Kapan gitu ya? Ada rasa menunggu juga nih kamu. Ada sesuatu yang terjadi di antara kalian dan tiba-tiba saja boom gitu. Ya, itu entah kamu atau dia yang emosi. Sekarang kita cek energi dia ke kamu. Seseorang itu fun, energinya fun, senang, kayak ngerasa kamu tuh bisa jadi sahabat, bisa jadi teman, pasangan, partner, merasa sudah terikat, atau bisa juga belum terlalu serius ya ke kamu ya. Ada rasa emosi, kesel, sensi banget kayaknya. Kayak sebel, cuek, tapi kayak ada rasa sedikit menunggu. Hubungannya stuck, karena stuck itu suka kepikiran. Dia nggak mau action apa-apa, mungkin karena marah tadi. Ada feeling, tapi dia ngerasa hubungannya nggak jelas di sini. Sedih ya. Seseorang ada niat keseriusan. Entah pas kenal sama kamu dia baru move on, atau ada yang lagi proses move on dari kamu ya. Aduh, gimana dong nih? Mau serius tapi mau move on kan? Gimana dia bisa dipercaya guys? Masih ada rasa kepo tentang kamu, cari-cari tahu tentang kamu. Atau kalau bermasalah, apakah dia ada keinginan buat memperbaiki ya? Kayak mau maju karena masih ada feelings, tapi dia ngerasa komunikasinya udah gak jelas nih sama kamu. Banyak hal yang mau dia capai, tapi mungkin keinginan dalam hubungan ini gak merasa sesuai harapan dia. Ini baper banget ke kamu nih, lagi baper-bapernya. Orang ini mau ambil keputusan karena di sini dia ngerasa kan nggak sesuai harapannya nih hubungannya, makanya kayak mau ambil keputusan. Kayak menutup diri nih, berarti gimana ya? Anggaplah mungkin dia orang masa lalu udah menutup diri ke kamu karena marah, tapi sebenarnya di lubuk hatinya itu ada keseriusan gitu ya. Ada beberapa masalah yang gantung di sini. Ya. Dan dia tuh kalau marah langsung speak up, marah, keselnya tuh kenapa. Dan apa ya? Ada rasa kehilangan, terbayang-bayang tentang kamu. Apakah dia mau ada pertemuan ya? Dia tipe yang fokus ke masa depan, tipe yang gak mau mengungkit masalah yang sudah berlalu. Dan
energinya tuh kayak agak temperamen ya, gampang marah, gampang sensitif di sini. Tipe yang material things ya. Kayaknya kamu ada sama dia ada konflik. Entah kamu yang marah-marah atau dia yang marah-marah di sini. Jadi ada rasa panik nih yang dimarahin. Nah, siapa tuh yang dimarahin? Ini hubungannya iya nih, apa dia ingin memperbaiki ya? Merasa ada perbedaan di antara kalian, makanya dia stuck diam aja. Entah dia lagi sibuk, jadi banyak energinya tersalurkan buat pekerjaan aja gitu ya, kesibukan itu. Seseorang sebenarnya ada niat keseriusan. Nanti kita cek kenapa dia ada niat keseriusan dan apa yang akan dia lakukan kali ya. Jangan serius-serius aja tapi dia nggak ada yang dilakukan, itu kan zong juga ya, bohong berarti. Bohong, scam ya, gak boleh itu. Scam hati, urusan hati. Seseorang itu mungkin menganggap kamu teman atau berawal dari pertemanan, atau kalian dalam satu komunitas yang sama, temenan, you have mutual friends, bisa juga ya. Dia orang yang bekerja dalam tim, merasa terkoneksi sama kamu, kayak satu networking juga bisa. Dia suka ngebayangin kamu tuh, daydreaming. Dia tipe yang optimis, suka berhalusinasi, halu-halu. Dia tipe yang diktator, leadership, dominan, tipe yang very very masculine. Dia pengennya semua hal tuh sesuai keinginan dia, kayak kamu harus nurut gitu, atau dia bekerja sebagai leader yang dimana orang harus patuh, harus nurut. Dan banyak blessing, berkat, happiness ke dalam hidupnya juga. Mungkin dia punya best friend 2 atau 3 orang. Dia suka berinteraksi. Ada konflik sama kamu ya, like I said before, you guys have conflict toh. Karena ada perbedaan pendapat, pola pikir atau perdebatan di situ. Ada argumen, ya, quarrel tuh, ribut, bertengkar, aduh ya. Karena ada perbedaan itu. Dan dia tuh orangnya suka ini ya, persuasi seseorang supaya nurut, patuh sama dia yang tadi. Orangnya pinter banget, mulutnya manis gitu ya. Dan mungkin entah kalian pernah punya hubungan atau anggaplah hubungannya belum ada status, tapi kayak dia anggap kamu tuh seseorang yang penting, sweetheart, atau kamu anggap dia itu juga sweetheart gitu ya. Perasaannya mungkin tulus, dia tipe yang tulus sih ya, kelihatan ketulusannya itu. Kalau suka sayang sama orang tuh kelihatan juga ya, sweetheart. Siapa yang pernah dipanggil pacarnya sweetheart? Aku pernah. Pas lagi ini ya, punya pacar orang asing ya kan. Seseorang ada niat keseriusan padamu. Dia itu tipe yang mandiri, independen, mengerjakan apapun sendiri ya. Tipe yang suka memperbaiki apa? Memperbaiki hati atau memperbaiki apa nih? Ya nih, di sini ada seseorang yang suka memperbaiki. Apa ya kira-kira maksudnya? Dia tahu zodiak mungkin, atau tahu astrologi. Dia tipe yang fokus sama apa yang dia kerjakan. Dia punya banyak mimpi, goals. Dia selalu merencanakan sesuatu tentang masa depan atau apa yang dia cita-citakan. Suka journaling mungkin juga ya. Tipe ada yang ini gak sih, kayak spiritual, agak sensitif nih, sesuatu terjadi dia nggak suka, itu langsung pasti baper, langsung overthink orangnya. Dan beberapa itu tipe yang suka menenangkan diri. Kayaknya dia tipe emosian deh. Mungkin dia punya sex appeal. Kamu kalau lihat dia tuh kayak, orang-orang kalau ngeliat dia tuh kayak
gimana gitu ya, bergairah. Atau bisa juga dia ada rasa ketertarikan fisik sama kamu, jadi ada sexual attraction. Atau you guys had activity sexual attraction mungkin sebelumnya sama dia, bisa juga ya. Seseorang ada niat keseriusan padamu. Dia menganggap kamu tuh rumahnya, tempat dia kembali. Dia kayak suka cari-cari kamu atau fokusin kamu deh. Atau mungkin rumah kalian dekat, atau kalian punya satu lingkungan yang sama. Atau dia orang yang sangat peduli sama family, keluarga. Keluarga, family is number one. Mungkin dia juga punya penjaga. Dia tipenya itu protektif. Kalau maskulin tuh yang protektif, melindungi, menjaga. Dan abundance, hidupnya banyak berkat kesejahteraan yang aku bilang di awal. Keras kepala, idealis, gampang frustasi, overthink. Kalau ada apa-apa tuh kayak langsung ngejauh, sensitif. Orangnya cukup kreatif ya. Dia tipe yang masih menjaga adat istiadat, tradisi, nggak terlalu modern mungkin orangnya. Tipe yang suka sembunyi, menghilang, agak-agak clingy mungkin, atau posesif. Gampang capek, gampang lelah, ada rasa insecure, takut, gampang sakit hati. Dan hidupnya cukup seimbang sih. Kamu mungkin udah merasa dia atau kamu ya, bisa jadi dia udah merasa terikat sama kamu. Keras kepala orangnya nih. Dan oke, kita bakalan cek kenapa dia ada keseriusan sama kamu, atau apa sih alasan dia kok ada niat keseriusan sama kamu ya. Decknya besaran decknya daripada tangan aku, tapi mejanya sempit, jadi heboh ya shuffle-nya. Kenapa dia ada niat keseriusan? Karena dia tuh lagi di fase memang ingin punya new relationship, atau mau maju aja gitu loh, ingin memulai sesuatu yang baru. Bisa jadi memang lagi di fase pengen new relationship, jadi dia cari-cari orang dan ketemunya kamu. Atau kamu adalah alasan dia ingin new relationship. Jadi karena kamunya ya, because of you someone wants new relationship gitu ya. Jadi bukan karena kamunya. Ngerti gak? Karena dia memang mau fokus ke masa depan sih, kayak mungkin udah move on dari masa lalunya, udah melupakan hal-hal yang masa lalu, dan ini memang orangnya udah fokus ke masa depan, kayak ingin merajut ini masa depan, fokus ke goals, future partner, future life, future marriage. Kenapa dia ada niat keseriusan? Karena pengen punya family, keluarga ya, yang tadi sih kayak pengen punya future partner, terus punya keluarga gitu ya. Dia mungkin orang ini pernah punya trauma atau kesakitan, jadi dia berusaha untuk melepaskan trauma-trauma itu dan ingin punya kehidupan baru, maksudnya gitu ya. Dan ada alasan-alasan nih, kayak contoh karakter-karakter kamu yang bikin dia suka, contoh kedewasaan kamu yang sudah mapan, stabil, diri kamu itu yang bikin dia suka. Ada beberapa karakter yang match lah intinya.
dan ada beberapa kalian membuat dia tuh berkembang, bertumbuh. Kamu entah nih, kamu itu dia dekat kamu itu kayak melepaskan hal-hal negatif, hal-hal buruk, dan sama kamu tuh kayak santai, mengalir, tidak ada sesuatu yang dipaksakan kayak kamu pengen ngerubah dia atau apa. Nggak ada kayak gitu aku lihat. Dan memang dia pengen ini sih, fokus, entah dia fokus di relationship atau fokus di masa depan atau finansial juga. Jadi kayak saat ini mungkin lagi di fase fokus untuk masa depan. Sorry kok aku ngomongnya belibet banget. Karena fokus ke masa depan, fokus ke karir, finansial, dan jadi fokus juga nih pengen membangun sebuah keluarga. Ini nih karena azan, jadi aku pengen break dulu jadi bingung, jadi ngomongnya belibet. Akunya sih, bukan karena azannya ya. Dan apa ya, orang ini kayak pernah terluka ya, sakit hati atau trauma yang tadi aku bilang. Jadi di sini dia kayak pengen, entah kamu hadir menyembuhkan luka-luka dia, atau dia jadi healing, atau bisa juga dia ngerasa hadirnya kamu tuh kayak berkat atau gift dari semesta yang dihadirkan buat dia. Dan kenapa dia ada keseriusan? Karena mungkin kamu ngejudge dia tidak serius, kayak hubungan ini tuh santai, bercanda, kamu mungkin trust issue juga. Akhirnya ya karena dijudge itu dia pengen menunjukkan kalau sebenarnya dia tuh serius sama kamu gitu. Dan apa lagi ya, menurut dia kamu itu orang yang penting buat dia. Mungkin tadi dia sayang, jatuh cinta, falling in love. Ya mungkin udah cinta, udah sayang, ya apalagi kalau nggak serius gitu ya. Dan apa yang akan dia lakukan padamu ke depannya? Apa yang akan dilakukan seseorang yang punya niat serius padamu ke depannya? Yang akan dilakukan, ada seseorang nih, ya mungkin dia ingin membahagiakan kamu, ada sesuatu yang mau dia lakukan, itu tujuannya untuk membahagiakan. Kalau seandainya orang ini kayak menghilang, bersembunyi, atau entah kemana, orang ini kayak pengen menunjukkan dirinya ke kamu, tapi ada rasa takut atau insecure. Atau sebenarnya dia lagi fokus ke karir finansial, tapi kayak dia tuh nanti kalau udah mapan atau udah siap, dia bakal menunjukkan dirinya ke kamu atau menunjukkan effortnya ke kamu. Yang akan dia lakukan, dia ini sih menghindari konflik atau ribut. Kalau ada konflik mungkin bakalan berbaikan sama kamu, atau berusaha untuk fokus juga ke finansial. Ya buat serius kan butuh finansial juga kan. Dia juga pengen tahu kamu ada hubungan atau enggak dengan orang lain. Want to make sure you are single or not ya. Yang ingin dia lakukan, sebenarnya dia nggak terlalu semangat juga sih buat ngelakuin sesuatu. Entah nih, mungkin dia lagi ada di keadaan seperti apa. Mungkin saat ini nggak baik-baik aja atau ngerasa berat sebenarnya di hubungan ini. Jadi bingung, agak-agak stuck apa yang harus dia lakukan. Beberapa mereka cari pencerahan juga sih. Cari pencerahan, apa yang mau dilakukan, sebaiknya apa. Lagi merencanakan sesuatu, tinggal nunggu waktunya aja sih aku lihatnya. Beberapa juga lagi overthinking nih, bingung. Karena komunikasinya beberapa mereka nggak terlalu jelas sama kamu. Yang jelas ini ada yang lagi mengumpulkan keberanian, tapi memantau kamu dulu dari kejauhan. Apalagi nih, cek perasaannya. Perasaan seseorang yang ada niat keseriusan sama kamu. Tadi video ini atau video sebelumnya sih yang aku bilang dia emosi marah, kayaknya video ini ya. Makanya di sini tuh kayak ada konflik tadi aku lihat. Lupaan guys aku orangnya. Perasaannya mau ada sebuah keintenan sama kamu. Aku rasa sekarang lagi nggak baik hubungannya sama kamu, tapi dia mencoba buat tenangin diri dulu. Karena energinya juga beberapa lagi nggak baik, nggak tenang. Jadi tapi pengen ada komunikasi yang intens sama kamu.
ada sesuatu yang dia pikirkan, mungkin ya mikirin mau intens ke arah sana, tapi gimana nih gitu ya, perasaannya kayak ngerasa dijudge atau disudutkan. Kenapa dia tuh beda aja ya, perasaannya kayak lagi menjauh tuh sama kamu. Wajar sih kalau ada konflik kayak menjauh, dia takut atau menghindar. Ini lagi ingat kenangan-kenangan sama kamu nih. Ini bisa jadi seseorang yang udah pernah kamu kenal lah ya, entah masa lalu atau baru-baru ini. Dan kalian tuh pura-pura cuek atau mantau-mantau aja dari jauh. Tapi sebenarnya kalian tuh lagi flashback terus akhir-akhir ini. Wow, perasaannya di sini ada kartu The Lovers. You guys have same energy kayaknya. Mungkin punya sama energi yang sama, kamu cinta, dia cinta, tapi ada perbedaan, contoh perbedaan agama, culture atau apa yang terlihat jelas di sini. Perasaannya senang, happy tuh. Lihat tuh, kayak family nih, penguin family. Ada mother, father, and anaknya, ya kan? Perasaannya ini kayak ibaratnya kamu tuh tipenya dia dan dia ngerasa kamu tuh life partner standar tipenya dia, kayak pengen membangun family married life sama kamu di sini. Perasaannya bingung sih, kayak orang bingung, diam aja. Terus aku sih ngerasa beberapa mereka kayak lagi self defense ya, kayak jaga jarak, menghindar atau set boundaries karena ada kebimbangan dan kebingungan yang dirasakan. Kenapa bingung gitu ya? Apalagi nih yang kita cek, apa yang terjadi dalam waktu dekat ya antara kamu dengan seseorang yang punya niat serius padamu? Kita cari tahu semuanya ya. Apa yang terjadi dalam waktu dekat between you and him, her? Yang terjadi dalam waktu dekat, ada sesuatu yang berubah nih. Harusnya berubahnya ke arah positif sih, kan ada niat serius. Masa berubahnya jaga jarak terus, ribut terus, kan udah jaga jarak ini kayaknya. Ada seseorang yang kayaknya sih mau effort ya, cuma memang energinya kayak lagi sibuk-sibuknya ya, lagi sibuk-sibuknya tapi kayak mau effort ya. Yang terjadi dalam waktu dekat, memantau dulu sih, memantau. Terus ada seseorang kayak mau menghampiri karena kangen atau rindu. Bisa jadi kamu atau dia sih ya, karena kan you guys yang ini apa, dalam sebuah hubungan, bukan dia aja gitu. Yang terjadi dalam waktu dekat itu seseorang yang menunjukkan diri nih, mau menunjukkan, ada yang baper, sedih. Ini nggak terlalu banyak nih yang terjadi, ini mirip-mirip, malah mantau aja, mempersiapkan sesuatu tapi nggak tahu action atau enggak. Ada yang ngerasa punya konflik terus mau menunjukkan diri pelan-pelan karena takut atau insecure karena pernah salah satu tersakiti. Atau hati-hati nih, kalau nanti seseorang datang, hati-hati untuk lebih mengontrol emosional. Takutnya ada perdebatan. Karena aku lihat di sini kayak ada debat-debat kecil. Nanti takutnya tersinggung, sakit hati, duar. Nah, di sini ada kartu yang iya ya. Aku takutnya sesuatu terjadi terus kalian menjauh nih. Makanya aku bilang hati-hati ya. Prepare for the worst, hati-hati. Coba kita cari tahu ya, apa yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dan seseorang yang ada niat keseriusan padamu. Barusan aku baca komen, baru banget ya, karena tadi kan break azan. Katanya baca antara trader ini gak jelas, kayaknya ini, kayaknya itu, dia ini, dia itu. Katanya aku ngarang bebas, terus manipulasi, itulah. Kayak aku mengada-ngada, padahal aku nggak bisa apa-apa. Siapa lo? Ketawa aja, terus aku langsung delete. Beres. Aku nggak mau peduli sama orang-orang kayak gitu. I don't wanna waste my energy for negative energy, orang-orang negatif. Ya nggak guys? So kenal. Orang-orang yang komen kayak gitu, komen root itu waktunya terlalu banyak, gak ada kerjaan. Coba kalau dia sibuk banyak kerjaan, pasti dia gak ada waktu buat
urusin orang lain. Hehehe, bener kan guys? Kalian pasti setuju. Oke. Yang akan dilakukan ini agak mix ya guys. Kalau dia bimbang bisa jadi ya. Kalau ada seseorang yang bimbang bisa jadi, karena aku lihat ada seseorang yang lagi merencanakan mempersiapkan sesuatu tapi ada rasa marah juga. Nah, di lain sisi ada seseorang yang ingin menyerah. Anggap gini, kalau dia bikin strategi dan merencanakan sesuatu, kan dia ada hasrat nih buat berjuang. Tapi kalau dia takut terus, dia bingung terus, dia insecure terus, dia mungkin pernah menyakiti kamu, akhirnya dia nggak lakuin apa-apa, akhirnya orang ini bisa menyerah. Atau salah satunya ada yang ngeblok atau menutup batasan, menutup akses, akhirnya ada seseorang yang menyerah nanti di sini. Ya. Mungkin ada yang punya pilihan, jadi ingin memutuskan mana yang harus dia pilih. Dan mungkin mau ada pertemuan untuk have fun bareng, harusnya gitu ya. Daripada sedih-sedih, mendingan have fun deh ya. Ada orang yang galau, entah dia punya masalah lain di luar relationship, atau ada seseorang yang kayak galau karena hubungan kalian tuh dingin dan gak banyak perubahan di sini. Tapi sekalipun ada jarak, seseorang ini menganggap kamu itu seseorang yang bersinar beda di antara yang lainnya. Kayak dia ingin menghampiri atau mendekat. Nah, ada nih seseorang yang akan membuka dirinya nanti. Nah, ini kan campur banget. Ya, kalau misalnya dia seseorang yang kamu tahu, kamu kenal, dan kamu menginginkan dia, coba diafirmasi aja ya. Karena ini energinya benar-benar mix banget. Aku pun jadi bingung bacainnya ya. Ya, kalau misalnya dibilang kok gini kok gitu, ya wajar aja. Manusia itu kan dinamis, berubah-ubah. Hari ini dia pengen berjuang, besok dia pengen menyerah, nggak ada yang tahu, ya kan? Kayak mantan kamu aja, hari ini bilang cinta, I love you, wanna marry you, and tomorrow dia langsung berubah, Kak, kita sampai di sini aja, atau langsung ghosting kamu. Gak ada yang tahu kan isi hati seseorang selain dia dan Tuhan. Oke, itu aja gengs, thank you for watching ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak seseorang yang ada niat keseriusan, tapi karena aku juga tipenya yang gak ribet dan tidak mau ribet. Kalau misalnya ini memang gak resonates atau kalian ngerasa udahlah bacaannya apa sih, ya udah nggak usah disimak ya, mendingan nonton Netflix atau yang lain aja channelnya, jangan stuck di channel aku juga nggak maksa kalian untuk stuck di channel aku bikin video itu buat orang-orang yang selalu nunggu video aku, oke? Si bucin-bucin Raisa. Kalau kalian nggak resonate sama energi di sini, ya udah, aku tidak memaksakan. Aku tetap happy ya, ada atau nggak ada kamu. Zodiaknya ada Taurus, Libra, Gemini, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Capricorn, dan Aries. Kalian kan udah pada dewasa. Kalau ada sesuatu yang nggak kalian suka, ya cabut aja. Gak usah repot-repot kasih energi negatif ke kalian, ke orang lain yang sebenarnya happy-happy aja tanpa adanya kamu yang gak suka, bener gak? Kalau ada sesuatu yang buruk itu di keep, tapi kalau ada sesuatu yang good, baik, happy, boleh di sharing supaya orang ikutan happy, gitu maksudnya ya. Bukan ada yang buruk ditutup-tutupin, enggak. Kalau ada yang buruk dinikmatin sendiri aja, gitu loh maksudnya. Ada huruf D, H, Z, J, K, R, C, B, E, U, dan L. Tapi kalian kalau anak lama, bucin Raisa, yang lama pasti paham lah. Ini buat orang yang belum paham aja, anak-anak baru. Cie. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive, be your man. So, bye!